ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا من القرآن وادخلنا برحمتك في أهل القرآن الكريم. Ya Allah, bimbinglah kami dalam berusaha memahami pesan-pesan-Mu di dalam Al-Quran, dan berilah kami kesungguhan hati untuk selalu melaksanakan dan menerapkan ajaran-Mu pada saat kami beribadah maupun pada saat kami berperilaku sehari-hari. Teguhkanlah dan mantapkanlah iman di hati kami sepanjang masa, sehingga kapanpun Engkau memanggil kami akan mengakhiri hidup kami dalam keadaan iman dan dengan husnul khotimah. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya cintai, baik yang hadir di Masjid Syuhada Jalan Rodan Lamongan maupun yang mengikuti pengajian kita ini di tempat masing-masing melalui Zoom. Mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai surat Al-Humazah. Intinya surat Al-Humazah ini membahas tentang orang yang mengandalkan hidupnya pada harta. Mereka menganggap bisa bertahan hidup kalau mereka memiliki harta, memiliki cadangan logistik, sehingga mereka senang mengumpulkan harta untuk cadangan konsumsi mereka di waktu-waktu yang akan datang. Karena mereka cenderung untuk mengumpulkan harta ini, lalu mereka pelan-pelan mencintai harta. Saking mencintai harta, mereka lupa kepada Allah yang telah menciptakan mereka dan menjamin kehidupan mereka, dan akan minta pertanggungjawaban atas kehidupan dan kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Di ayat-ayat pertama yang nomor 1 dan ketiga sudah kita bahas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Lalu pada ayat berikutnya Allah memperingatkan supaya kita semua umat manusia tidak demikian, tidak mengandalkan hidup pada harta, karena mengandalkan hidup pada harta itu termasuk musyrik. Kita harus mengesahkan Allah dari dua sisi. Secara tauhid, ada tauhid uluhiyah dan ada tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah artinya kita mengabdi, menyembah, melakukan apapun hanya karena Allah. Hanya karena Allah itu artinya karena kita diperintah Allah dan untuk mencari ridha Allah. Kita mesti melakukan itu. Kalau tidak demikian, maka berarti orang itu tidak mengesahkan Allah dari segi uluhiyah. Dan rububiyah artinya kita mengandalkan hidup ini kepada Allah semata. Allah lah tempat bergantung. Allahus Samad. Jadi Allahu Ahad, Allahus Samad harus kita terapkan, dan ajaran itu juga disebutkan di surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu Allah kami mengabdi. Artinya apapun yang kita lakukan
Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu Allah kami mohon pertolongan. Artinya kita mengandalkan hidup kita, mengandalkan rezeki kita, mengandalkan kesehatan kita, semua kepada Allah. Kalau kita mengandalkan semuanya kepada Allah, Allah menciptakan segala sesuatu itu menggunakan sistem, maka kita harus mengikuti sistem yang diterapkan oleh Allah. Saya kasih contoh, Allah menerapkan sistem keseimbangan di alam raya. Maka kita harus menyeimbangkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Menyeimbangkan termasuk dalam makan. Makan itu mesti seimbang, tidak boleh berlebihan dan tidak boleh kurang. Kalau kita ingin sehat, kita mesti menjaga keseimbangan itu. Begitu pula ketika kita memperlakukan diri kita sendiri, diri kita ini ada badan, jasad yang berupa materi, dan ada roh yang tidak materi. Dua-duanya harus kita rawat. Kebanyakan orang hanya merawat yang materi, karena materi itu butuh makanan, butuh sandang, butuh tempat, butuh kendaraan. Maka kalau orang terlalu menekankan pada kebutuhan jasad, akhirnya tidak seimbang. Kita mesti menyeimbangkan diri dengan memenuhi kebutuhan rohani. Rohani butuh makan. Makan apa yang paling cocok adalah petunjuk ke jalan yang benar. Sehingga Allah menyebut Al-Quran itu ruh. Kita punya ruh, Al-Quran itu juga ruh. Maka kalau kita ingin menenteramkan hati kita, memberi konsumsi kepada roh kita, kita banyak-banyak membaca Al-Quran. Allah memperingatkan kalau kita hanya berat sebelah, dalam hal ini memenuhi kebutuhan badan yang materialistik, maka jadinya humazah, lumazah. Allah memperingatkan, kalla la yumbadanna fil hutamah. Orang yang mengandalkan hidupnya pada harta akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Kalla, sekali-kali tidak demikian. Layum badanna, sungguh dia akan dilemparkan fil hutamah, di neraka hutamah. Nanti kita bahas kok dikatakan dilempar. Apakah orang-orang yang masuk neraka itu dilempar atau mereka datang sendiri? Kita nanti kutip ayat-ayat yang menunjukkan itu. Wa ma adraka mal hutamah. Apa yang membuat kamu tahu? Atau tahukah kamu apa yang disebut al-hutamah? Allah bertanya, apa hutamah itu, dalam rangka menarik perhatian kita supaya kita, oh iya, apa ya? Ini sekaligus penting bagi kita membangun curiosity, membangun keingintahuan tentang fakta-fakta yang ada, sehingga kita bisa menghadapinya dengan baik. Diterangkan oleh Allah, narul muqadah. Hutamah adalah api yang disediakan dan dinyalakan. Al-muqadah artinya dinyalakan. Allati tattali'u 'alal af'idah, yang panasnya dari api itu sampai membakar ke hati. Panasnya api neraka yang kecil saja itu ketika diinjak, panasnya bisa sampai ke hati. Kita sementara membahas ayat ke-4 sampai ke-7 dulu. Kalau itu sudah selesai, kita lanjutkan dengan ayat berikutnya. Tadi dikatakan layum badanna, akan dilemparkan. Bagaimana dengan ayat yang katanya itu mereka akan berbarengan digiring menuju ke neraka? Memang ada calon penghuni neraka yang
digiring karena mereka masih bisa berjalan, dan ada yang tidak bisa berjalan lagi, maka mereka dilempar oleh malaikat. Ada pertanyaan, afaman yahdi sawiyan ala afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi afaman yamshi afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Apakah orang yang berjalan sambil terungkup mukanya di tanah itu lebih mendapatkan petunjuk dibanding orang yang berjalan tegak? Jadi orang yang menuju ke surga berjalannya tegak, orang yang menuju surga, menuju neraka, ada yang merangkak, ada yang tertelungkup-telungkup berjalan karena panasnya di padang mahsyar. Oleh karena itu, ada di antara mereka yang tidak sanggup berjalan lagi, lalu dilemparkan alqiya fi jahannam kulla kaffarin anid. Lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang ingkar dan keras kepala. Kafar artinya mengingkari, kafir. Kafir artinya menutup diri terhadap kebenaran. Anid, keras kepala. Justru mereka menantang-nantang. Manna'id lil khair, kalau mereka dianjurkan untuk melakukan kebaikan, mereka menolak. Mu'tadim murib, mereka suka melampaui batas, dan mereka hidupnya ragu-ragu. Jadi kita harus membangun keyakinan bahwa Tuhan kita hanyalah Allah satu, yang maha kuasa, yang maha adil dan sebagainya, dan kita tunduk kepadanya. Jangan kita menentang, apalagi menantang. Dan kalau kita dianjurkan untuk melakukan kebaikan, kita mesti ikut. Nah, orang yang tidak mau ikut taat kepada Allah, mereka akan dilempar ke neraka jahanam. Ada juga di antara orang-orang calon penghuni neraka itu digiring karena mereka masih bisa berjalan. Sebagaimana difirmankan oleh Allah di surat Az-Zumar. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حق الكلمة العذاب على الكافرين. Dan digiringlah orang-orang yang kafir, yang tidak mau percaya kepada Allah, ke neraka jahanam zumara, secara berbondong-bondong. Jadi baik calon penghuni neraka maupun calon penghuni surga, mereka akan digiring berbondong-bondong karena banyaknya umat manusia, mulai dari zaman Nabi Adam sampai besok hari kiamat. Begitu banyaknya, maka bukan satu-satu tetapi berbondong-bondong. Hatta idza ja'uha, setelah mereka tiba di neraka, futihat abwabuha, maka dibukalah pintunya. Ini bagi yang tertarik dalam bahasa Arab, di surat Az-Zumar ada kata digiringlah orang kafir ke neraka jahanam, dan nanti di ayat berikutnya orang-orang yang bertakwa akan digiring ke surga. Untuk mereka yang digiring ke neraka,
hatta idza ja'uha futihat. Coba perhatikan kalimatnya, hatta idza ja'uha futihat. Sehingga ketika mereka itu tiba di neraka, maka dibukalah. Berarti neraka itu ditutup pintunya. Setelah mereka tiba di depan pintu, baru pintunya dibuka. Itu pun mereka ditanya dulu. Ditanya oleh penjaga neraka. Wa qala lahum khazanatuha. Penjaganya bertanya, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum. Bukankah telah datang kepada kalian itu utusan-utusan dari Allah yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memberikan kalian peringatan tentang hari pertemuan kalian ini, hari pertemuan di padang mahsyar. Jadi sebelum masuk, begitu datang pintu tertutup, sebelum masuk mereka ditanya dulu. Pertanyaan ini verifikasi. Qalu bala, benar telah datang kepada kami. Lalu malaikat bermengatakan, mereka mengatakan, walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Memang utusan-utusan itu atau wakilnya berupa ulama atau ustadz-ustadz telah sampai kepada kami, tetapi Allah menentukan bahwa orang yang kafir itu akan mendapatkan siksaan di neraka. Baru kemudian para malaikat yang menjaga neraka bilang, silahkan masuk. Jadi untuk penghuni neraka ditunda-tunda. Begitu datang, pintu masih tertutup, itu sudah tertunda. Lalu para penjaganya bertanya, dialog tanya jawab ini juga menunda mereka masuk ke neraka. Ditambah lagi dialog itu sekaligus memverifikasi apakah benar orang-orang ini layak dimasukkan ke neraka. Karena mereka mengakui kesalahannya, maka baru mereka dimasukkan ke neraka. Jadi tidak ada salah kirim ke neraka. Beda dengan di dunia, banyak orang yang tidak salah, orang yang tidak salah masuk ke penjara. Tapi orang yang berbuat salah malah tidak masuk penjara. Kita sering membaca berita. Di berita-berita saja banyak, apalagi yang tidak diberitakan. Banyak orang yang tidak bersalah, apakah secara hukum agama atau secara hukum negara, tapi masuk penjara. Di neraka tidak ada. Semua pasti dicek dulu, diverifikasi orang yang bersangkutan. Baru setelah itu mereka dipersilakan masuk ke neraka. Beda dengan orang-orang yang bertakwa, kalimatnya bukan idza ja'uha futihat, tetapi sebelum futihat ada kata wa. Kalau nggak salah di ayat 73 itu hatta idza ja'uha, sehingga ketika mereka itu tiba di surga, di depan surga, wa futihat, ada wawunya. Wawu artinya sedangkan pintunya sudah terbuka. Jadi tidak ada penghalang bagi penghuni surga untuk masuk karena pintunya sudah terbuka. Dan malaikat pun tidak bertanya. Malaikat langsung mengucapkan salam, salamun alaikum. Selamat bagi kalian, kalian beruntung. Jadi untuk penghuni surga tidak ada penundaan, pintu sudah terbuka dan tidak ada dialog. Karena dialog atau pertanyaan itu mengganggu, menghambat. Sedangkan orang dari panasnya di padang mahsyar itu mereka ingin segera sejuk dan segera menikmati makanan dan minuman yang lezat. Lalu mereka langsung masuk. Dan karena itu, maka penghuni neraka
karena di sana itu banyak api, maka manusia di situ ikut terbakar. Karena mereka ikut terbakar, maka sekaligus mereka menjadi bahan bakar. Allah menyebutnya fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Bertakwalah atau jagalah dirimu dari api neraka yang bahan bakarnya itu berupa manusia dan batu. Sebenarnya yang membakar itu api, tetapi kalau api itu menjilat kepada manusia, manusia itu bisa terbakar. Maka ketika dia terbakar, dia ikut menjadi bahan bakar. Dan bahkan batu-batuan di sana. Dan neraka semacam itu disediakan bagi orang-orang yang kafir. Ini Allah memberikan peringatan supaya kita jangan sampai terlanjur berada di depan neraka. Masuk surga atau masuk neraka itu hanya akibat dari perilaku sekarang. Karena masuk surga atau neraka itu akibat, maka yang penting kita sekarang ketika hidup di dunia ini menjaga diri jangan sampai berperilaku yang layak dimasukkan ke neraka. Karena di sana keadilan itu ditegakkan benar-benar adil. Adil itu gimana? Adil itu sesuai dengan hukum. Dan hukum Allah tidak pernah diubah-ubah. Walan tajida li sunnatillahi tahwil. Hukum Allah itu tetap tidak berubah-ubah. Beda dengan hukum di dunia. Kalau ada orang mempunyai selera tertentu, maka selera itu harus terlaksana, peraturannya yang diubah. Tapi kalau Allah, peraturannya tetap berjalan dan melaksanakan peraturan itu namanya adil. Nah, karena itu kita diwanti-wanti oleh Allah sebelum kita memasuki alam akhirat, kita sekarang ini menjaga diri. Ini bulan puasa, bulan yang baik sekali. Menurut Rasulullah itu setan dibelenggu. Artinya gimana? Kalau kita itu puasa itu menahan diri dari hawa nafsu. Kalau kita bisa menahan hawa nafsu, maka setan tidak akan bisa mengganggu. Meskipun setan itu bebas, tetapi karena tidak bisa mengganggu, maka akibatnya sama saja dengan mereka dibelenggu. Karena sama-sama tidak bisa mengganggu. Saya kasih contoh, kalau orang yang lumazah itu mata duitan. Orang yang mata duitan itu mudah sekali tergiur. Iming-iming yang memberikan harta atau apapun yang memberikan kenikmatan dunia. Tapi orang yang tidak mata duitan, yang tidak hubbud dunya, tidak mencintai dunia, tapi lebih mencintai Allah, maka diiming-imingi uang miliaran pun atau bahkan triliunan pun tidak akan bergeming. Nah, orang yang bisa menahan hawa nafsunya ini itu tidak akan bisa ditembus oleh setan untuk diganggu. Nah, karena itu Allah menyebutnya fattaqun nar, jagalah dirimu dari api neraka. Caranya adalah ketika hidup di dunia kita jangan sampai mata duitan dalam konteks al-humazah. Dan api di neraka yang disebut hutamah itu tidak pernah padam. Kalaupun mereka api itu akan padam, Allah menambah lagi. Ma'wahum jahannam, tempat mereka itu di neraka jahannam. Kullama khabat, ketika api itu hampir padam, zidnahum sa'ira, kami tambah nyalanya. Jadi tidak pernah padam. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana bentuk api di sana. Tetapi kalau kita membuat kiasan itu kan kita hanya berdasarkan pengalaman kita di dunia.
itu bagaikan blowout sumur gas. Ada gas, cadangan gas di dalam tanah, dibor. Kalau tidak hati-hati, mata bor itu diputar. Kalau itu misalnya di bawah ada batu, maka intan dan batu yang berbenturan itu bisa menghasilkan percikan api. Nah, itu bisa membuat gasnya itu nyala. Kalau sudah nyala, dia menyembur, apinya akan besar sekali. Saya pernah menyaksikan blowout, semburan api dari gas itu di Subang waktu itu. Subang itu sumber gasnya tidak sebanyak di Aceh, di Lok Supon. Itu apinya lebih tinggi daripada Monas. Karena itu lebih tinggi dari Monas, suaranya meraung-raung. Dan panasnya, saya waktu itu berusaha mengambil foto dari jarak 2 km saja, itu panas sekali. Saya tidak bisa menahan panasnya kalau tidak berada di belakang pohon, mencari pohon yang besar, terus keluar sebentar, jepret, masuk lagi. Karena lama sedikit nggak tahan panasnya. Bagaimana kalau di neraka itu banyak sekali blow up semacam itu? Bisa saja itu bumi di akhirat itu sebagian berupa surga, sebagian berupa neraka. Bumi berdampingan, ya, tanah berdampingan, tapi yang satu subur, yang satu kering dan berapi. Bisa saja terjadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin menyaksikan di dunia ini, mana ada tanah yang betul-betul berdampingan itu kok bisa yang satu kering, yang satu subur. Silakan bapak datang ke Mesir dari Kairo ke selatan. Orang menyebutnya Luxor. Luxor itu mungkin orang-orang Inggris yang menjajah Mesir waktu itu tidak bisa menyebut bahasa Arab Al-Aqsa. Al-Aqsa itu artinya istana-istana. Qasrun, istana. Itu bekas tempat tinggalnya Fir'aun. Tempat itu dibelah oleh Sungai Nil. Di sebelah kiri, kalau kita baru datang dari Mesir, dari Kairo, sebelah kiri begitu datang itu tempatnya subur. Terus kita nyebrang Sungai Nil pakai kapal. Sungai Nil itu lebar sekali. Terus di seberang sana itu kering, tandus, padahal di pinggir kali. Gitu. Orang sana menyebut yang subur itu Life Valley, lembah kehidupan, dan yang kering disebut Death Valley, lembah kematian. Dan disitulah raja-raja Fir'aun itu dikubur, bukan di Kairo. Di Kairo itu yang namanya piramid, itu tempat kuburan orang-orang yang di bawah raja. Raja-raja itu kuburannya di Luxor. Dan diteliti oleh para peneliti, ternyata banyak goa-goa yang tertutup rapi, yang tidak bisa dibedakan mana pintunya. Itu ditemukan beberapa lorong, beberapa goa masuk, dan liku-liku jalannya. Nanti di dalam itu ada semacam chamber, ruangan besar. Di situ tempat raja dikuburkan. Nah, yang saya ingin mengatakan adalah bahwa bisa saja besok di alam akhirat itu, satu sisi itu surga yang subur sekali dan datarannya tinggi, ya, makin ke tengah makin naik, makin tinggi, makin nyaman ditinggali. Sedangkan neraka ini dataran rendah. Dari situ maka kita bisa memahami bahwa di surat Al-A'raf itu disebutkan dialog antara penghuni surga dan penghuni neraka.
penghuni neraka melihat penghuni surga itu makan dan minum, sedangkan mereka di neraka kehausan dan kelaparan. Mereka bilang, berikan kami dong sebagian dari makananmu. Terus orang yang di surga menjawab, innallaha harramahuma, Allah mengharamkan makanan dan minuman ini untuk orang-orang kafir. Nah, ketika api itu mau mati, dibesarkan lagi, berarti gasnya menyembur lagi. Nah, karena semburan itu begitu tinggi, maka digambarkan oleh Allah, idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira. Ini konteksnya masih di padang mahsyar. Ketika orang-orang masih di padang mahsyar, calon penghuni neraka sudah ada di sektor yang dekat neraka, dan orang-orang yang bertakwa berada di sektor yang dekat dengan surga. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Orang-orang yang bertakwa itu didekatkan dengan surga. Wa burrizatil jahimu lil ghawin. Orang-orang yang banyak durhaka itu melihat neraka dengan jelas. Nah, orang-orang bisa melihat dengan jelas, dan apinya itu juga melihat orang itu. Nah, Allah mengibaratkannya idza ra'atuhum, ketika api itu melihat mereka. Kalau tadi saya umpamakan di sini adalah semburan api dari gas yang blow out, api semacam itu kan naik begitu. Sementara di padang mahsyar orang-orang kafir masih di kejauhan. Nah, seolah-olah api yang naik ini mengintai, mana calon penghuniku, mana calon penghuniku. Jadi dikatakannya idza ra'athum, ketika api ini melihat mereka. Min makanin ba'id, dari tempat yang jauh. Dari kejauhan saja sudah kelihatan. Sami'u laha taghayyudan wa zafira. Orang-orang di padang mahsyar calon penghuni ini mendengar gemuruhnya api yang bersuara seperti marah, meraung-raung. Jadi api itu meraung-raung seperti macan atau harimau yang marah. Wazafira, dan suara api yang gemuruh. Nah, saya heran kenapa ada mobil pakai merek Zafira. Zafira itu artinya gemuruhnya api yang besar. Kalau dulu penjual gorengan itu kan pakai air minyak tanah yang dipompa di tangki, sehingga apinya itu gemuruh sekali. Sekarang tidak begitu gemuruh karena pakai gas. Nah, api sekecil itu saja gemuruh, apalagi yang besar. Karakternya api, kalau kita dekat dengan api itu, maka api itu suaranya gemuruh. Tapi kalau kita jauh, suaranya tinggal desisan. Desisan itu bisa kita amati ketika kita kalau pergi ke arah Cirebon, kemudian kita lewat Pantura, di situ ada api yang dibakar, gas yang dibakar supaya tidak meledak. Nah, apinya itu kecil, itu dari jalanan itu bunyinya desis. Nah, orang yang di sektor muttaqin, orang yang bertakwa itu kan di sektor yang dekat dengan surga. Mereka la yasma'una hasisaha, mereka tidak mendengar desisnya api. Jadi api ketika jauh bunyinya itu desis, tapi ketika dekat gemuruh. Betapa orang-orang kafir itu dekat sekali dengan neraka itu. Kalau orang calon penghuni surga mendengar pun desisnya tidak. Jadi ini memberikan gambaran menakut-nakuti kita, tapi menakut-nakuti yang real. Beda dengan setan. Kalau setan itu menakut-nakuti yang tidak real. Lagi zafir disebut lagi di ayat ini. Lahum fiha zafiru wa hum fiha la yasma'un. Bagi mereka gemuruhnya api.
Kalau sudah masuk, gemuruh itu makin dahsyat. Karena makin dahsyat, wahum fiha la yasma'un, mereka tidak bisa mendengar lagi. Karena kendang telinganya itu menjadi pekat. Jadi mereka punya telinga dan telinganya masih berfungsi, tetapi tidak bisa mendengar karena kerasnya gemuruh tadi. Kerasnya gemuruh saja itu sudah siksaan. Kalau ingin merasakan siksaan suara, coba kita berdekat-dekat dengan, misalnya ada konser, terus di posisi yang di depan sound system yang besar, wattnya itu, nanti ke telinga kita akan pekat. Itu suara yang didesain untuk menghasilkan keindahan. Sedangkan di neraka bukan untuk keindahan. Maka suara saja itu sudah menyiksa, apalagi apinya. Dan mereka ketika dimasukkan di sana, hidup tidak, mati tidak. Dan mereka ketika terbakar kulitnya, kulit itu akan cepat diganti. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naro. Orang-orang yang mengingkari ayat kami akan kami masukkan ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Ketika kulit mereka itu hangus, maka kami ganti dengan kulit yang lain. Ini artinya kualitas kemanusiaan secara fisik di akhirat, baik di dunia maupun di akhirat, akan lebih kuat dibanding dengan kualitas manusia di dunia. Orang ketika di dunia begitu terbakar, hangus, mati dia. Tapi kalau di neraka, mereka nggak mati. Berarti daya tahan tubuh mereka memang tinggi. Dan pergantian sel itu cepat sekali. Hangus, kemudian diganti selnya. Kita di dunia ini, kulit ini selalu sel-selnya itu ada yang aus, kemudian diganti dengan sel baru. Kalau anak-anak muda, terutama anak-anak, itu pergantian sel itu begitu cepat, sehingga kulit mereka halus karena pergantiannya cepat. Tapi orang tua pergantiannya lambat, sehingga banyak yang kering. Itu menunjukkan bahwa pertumbuhan sel kita itu lambat. Tapi di akhirat pertumbuhan itu cepat. Karena cepat, maka setelah angus mereka sehat kembali, syarafnya itu bisa merasakan kembali, bisa merasakan panasnya. Jadi itu akan merupakan siksaan yang terus menerus. Liyadzuqul adzab, supaya mereka bisa merasakan siksaan. Kualitas kemanusiaan di akhirat itu banyak digambarkan, baik di neraka maupun di surga. Kalau di surga, karena pergantian sel kulit itu cepat, maka orang di surga tidak pernah tua. Seperti digambarkan oleh Rasulullah, di surga nggak ada orang tua. Waktu Rasulullah ditanya seorang ibu-ibu yang sudah tua, Rasulullah mengatakan tidak ada orang tua. Wanita itu menangis, lalu mendatangi Rasulullah lagi, katanya tidak ada orang tua. Rasulullah menjelaskan, iya, orang yang tua seperti kamu nanti di sana akan menjadi muda. Para wanita pun juga begitu, kelihatan muda terus. Fa'ansya'nahunna insya'an. Menjadi mereka itu seperti perawan terus menerus. Itu karena pergantian selnya mereka cepat. Dan pengamatan mereka juga tajam. Tidak seperti kita. Kita 5 kilo mungkin sudah kapur, ya. Tapi di sana bisa melihat jauh sekali, sehingga dialog yang saya katakan tadi antara penghuni surga dan penghuni neraka itu bisa terjadi meskipun jauh. Mereka bisa melihat dan bisa berdialog, omongannya, kata-kata, suaranya bisa mencapai. Kemudian di sana mati tidak, hidup sengsara. Maka diibaratkan oleh Allah sebagai la yamutu fiha wa la yahya.
Innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam. Orang yang datang menghadap Tuhannya itu dalam keadaan banyak dosa, maka mereka mendapatkan neraka jahanam. La yamutu fiha wa la yahya, mereka tidak mati dan tidak hidup. Karena hidup sengsara, mati tidak bisa. Lalu kalau keadaan semacam itu, kalau bersabar gimana? Sabar tidak berpengaruh. Ya, Allah melalui malaikatnya mengatakan hadhihi nar allati kuntum biha tukadzibun. Inilah neraka yang kalian dustakan dulu. Afasihrun hadza? Ini sihir apa bukan? Am antum la tubsirun, atau kalian tidak bisa melihat? Islawah, silakan kamu masuk di neraka itu. Fasbiru aw la tasbiru, silahkan kalian bersabar atau tidak bersabar, sawaun alaikum, sama bagi kalian. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun, kalian disiksa sesuai dengan amal kalian. Dan siksaan di neraka itu yang paling ringan digambarkan oleh Rasulullah sebagai berikut: inna ahwana ahlin nari adzaban yaumal qiyamati la rajulun tudau fi akhmasi qadamaihi jamratan. Siksaan yang paling ringan adalah ketika ditumitnya itu dikasih bara api yang kecil. Tapi panasnya bara api itu yaghli min huma dimaruh, bisa membuat otak mereka itu mendidih. Betapa panas. Kita kalau masak di atas kompor, itu lama mendidihnya, dan itu hubungan antara api dan air itu dekat sekali, hanya dengan lapisan logam. Tapi ini jarak antara kaki dan otak itu cukup jauh, tapi bisa mendidih. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita terhindar dari situ. Nah, ini ada sedikit informasi bahwa ada seorang yang sangat mencintai Rasulullah SAW tapi tidak mau beriman, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib itu karena cintanya kepada Rasulullah SAW, karena sayangnya dan perlindungannya beliau kepada Nabi Muhammad ketika diancam, dan juga ketika diembargo oleh penghuni Makkah, yang melindungi adalah Abu Thalib. Nah, Abu Thalib ini lalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah, tetapi karena dia tidak membaca la ilaha illallah, dia tidak bisa dientaskan dari neraka ke surga. Cuma syafaat itu hanya bisa membuat dia dipinggirkan saja di neraka. Ahwanu ahlin nari adzaban Abu Thalib. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Siksaan yang paling ringan bagi seseorang adalah Abu Thalib. Wa huwa munta'ilun bina'laini yaghli min huma dimam. Dia seperti tadi, di tumitnya dikasih bara api yang bisa membuat otaknya itu mendidih. Gambaran yang menakutkan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita menjauhi hal-hal yang bisa membuat kita musyrik. Salah satu kuncinya adalah cinta dunia. Kunci untuk kemusyrikan itu salah satu diantaranya adalah terlalu mencintai dunia. Kalau orang mencintai dunia, maka dia akan dimasukkan ke neraka. Neraka disebut hutamah. Hutamah itu artinya api yang memecah atau membelah. Karakternya api, kalau kita membakar plastik misalnya, maka molekul-molekul plastik itu akan terpisah, akan terpecah. Nah, karakter memecah itu namanya hutamah. Jadi bisa memecah, membelah atau memisahkan sel-sel. Betapa panasnya. Ya, mudah-mudahan ayat-ayat ini cukup memberi peringatan kepada kita supaya kita kembali kepada Allah
kita bangun rasa cinta kepada Allah, sehingga kita jauh dari cinta kepada dunia. Dan bulan Ramadan ini adalah saat yang bagus sekali untuk mengendalikan hawa nafsu, karena cinta dunia itu biasanya terdorong oleh hawa nafsu. Silakan kalau ada yang bertanya.